Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya di Aris Channel. Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada episode kali ini, saya akan membahas episode terakhir dari film Side Story of Fox Holland. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Setelah puas menyiksa Miu Renfeng, Guinong pergi menemui Nanlan. Di sana dia melihat Nanlan memakai baju pengantin. Guinong pun terlihat sangat gembira. Nanlan lalu memberikan dukungan ke Guinong agar dia bisa memenangkan pertandingan ketua. Guinong kemudian menanyakan ke Nanlan, apakah dia tidak ingin tahu kabar ayah Rowland. Nanlan menjawab bahwa dia tidak peduli lagi dengannya, hidup ataupun mati tidak ada urusannya. Mendengar itu, Guinong merasa sangat gembira. Esok harinya, Guinong berpamitan akan pergi ke ibu kota untuk menghadiri turnamen ketua. Setelah itu, Nanlan pun segera pergi menemui Miu Renfeng. Saat masuk ke ruang penyekapan, Nanlan sangat terkejut melihat kondisi Miu Renfeng sangat memprihatinkan. Nanlan lalu mengambil sebuah kapak. Dia berusaha memotong rantai demi rantai yang mengikat Miu Renfeng. Hingga pada akhirnya semua rantai itu pun bisa putus. Namun sesaat setelah itu, para penjaga datang menyerang. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Miu Renfeng berusaha melawan. Sementara ia menyuruh Nanlan untuk mengambil Rowland. Namun saat mau kabur membawa Rowland, Nanlan justru disergap oleh para pendekar yang disewa Guinong. Mereka pun berusaha melukai Nanlan. Untungnya Miu Renfeng segera datang menolong. Dengan amarah yang membabi buta, Miu Renfeng menyerang para pendekar sewaan Guinong tanpa ampun. Setelah selesai mengalahkan semua musuhnya, Miu Renfeng mengajak Nanlan kembali ke rumah. Di tempat lain, Ziyi dan Fei Hong melapor ke guru mereka bahwa area pertandingan telah dipenuhi jebakan, serta tempat itu dijaga oleh pasukan camp senjata api yang dipimpin oleh Hailan Bi. Fei Hong menyarankan agar mereka meminta bantuan Hu Fei karena mereka sekarang kekurangan bantuan. Namun Ziyi menolak saran Fei Hong. Dikarenakan sikap Hu Fei yang gegabah, ia takut nantinya malah mengecewakan para tetua asosiasi Honghua. Ziyi kemudian menyarankan agar dirinya diizinkan menyelidiki rencana Fu Kang'an dan Hailan Bi. Ia akan menyusup masuk ke rumah Fu Kang'an dengan alasan mau memberikan obat ke nyonya besar. Sementara itu, Ji Hiofeng memberitahu Hu Fei daftar nama-nama orang yang akan mengikuti turnamen ketua. Di sana Hu Fei melihat ada nama Wan Chen. Ia pun semakin tertarik untuk mengikuti turnamen itu. Lalu Ji Hiofeng memberitahu Hu Fei agar ia paling tidak mendapatkan gelas naga perak saja, supaya sekte Tianjihua bisa sedikit mendapatkan nama. Hu Fei pun berjanji tidak akan mengecewakan mereka. Sedangkan Ziyi dan Fei Hong telah masuk ke rumah nyonya besar. Mereka segera memberikan krim perawatan. Di sana, selain memuji kecantikan nyonya besar, Fei Hong mengajak bermain kedua anak Fu Kang'an. Hal itu membuat kedua anak itu sangat senang. Kedua anak itu pun meminta agar Fei Hong dan Ziyi datang setiap hari buat mengajaknya bermain. Melihat itu, nyonya besar memberikan dua lencana ke Fei Hong dan Ziyi agar mereka dengan mudah masuk ke istana untuk mengajak kedua anak itu bermain. Malam harinya, Hailan Bi mengeluarkan semua uangnya di tempat perjudian turnamen ketua. Ia bermaksud mau menunjukkan kepada para penjudi bahwasannya dia siap membayar berapapun jika ia kalah, agar para penjudi mau bermain. Esok harinya, pertandingan ketua akan segera dimulai. Di tempat perjudian pun sudah banyak para penjudi berdatangan. Sementara di tempat pertandingan,
Para tetua sekte berdatangan satu persatu. Dan yang terakhir muncullah orang bertopeng, yang tak lain dia adalah Hu Fei. Lalu Fu Kang'an pun datang ke tempat pertarungan untuk memulai turnamen ketua ini. Para tetua yang hadir pada hari ini adalah para tetua sekte kecil yang harus mengikuti babak penyisihan untuk lanjut ke babak final, memperebutkan gelas naga giok. Pertandingan pertama pun dimulai. Hou Liang dari sekte tinju monyet akan melawan Huang Hiji dari sekte Erlang. Melihat gerakan mereka, Ling Su menyadari mereka hanya main-main saja. Ji Hefeng lalu memberitahu bahwa semua pertarungan ini sudah diatur oleh Hailan Bi untuk mendapatkan cuan. Para tetua telah menyuap Hailan Bi sebesar harga piala yang ingin mereka dapatkan. Kembali ke pertarungan. Huang Hiji dari sekte Erlang memenangkan pertandingan ke-1. Lalu pertandingan-pertandingan berikutnya pun berjalan sesuai rencana Hailan Bi. Di area perjudian pun berjalan lancar. Anak buah Hailan Bi berhasil mendapatkan banyak uang. Namun semua itu tak bertahan lama. Hu Fei tiba-tiba masuk ke arena, menantang Ouyang Gongseng dari sekte Yanqin. Hu Fei pun dengan mudah menendangnya keluar. Hal itu di luar skenario dari Hailan Bi. Sementara di tempat perjudian terjadi keributan karena bandar salah membacakan orang yang bertarung, sehingga para penjudi pun kecewa. Lanjut ke area pertarungan. Hu Fei dengan mudah memenangkan pertarungan demi pertarungan. Setelah memenangkan lebih dari 5 pertandingan berturut-turut, Hu Fei menjadi pusat perhatian semua orang. Bahkan Fu Kang'an pun tertarik dengan kehebatan kungfu Hu Fei. Sementara itu, Zhou Tiju in the Gang menyadari bahwa orang bertopeng itu sebenarnya adalah Hu Fei, sehingga mereka merencanakan akan mempertaruhkan seluruh uangnya buat sekte tinju Hua. Setelah Hu Fei memenangkan beberapa pertandingan, uang Wang Ti jadi 1 peti tael perak. Ia pun kali ini menang besar. Malam harinya Hailan Bi marah-marah karena seluruh uangnya telah habis karena ulah Hu Fei. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu identitas asli ketua sekte tinju Hua itu. Zhou Tiju in the Gang yang tengah gembira karena kemenangan mereka, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Hailan Bi. Hailan Bi bertanya, siapakah pria bertopeng itu yang sebenarnya, hingga mereka mau memasangkan seluruh uangnya buat sekte tinju Hua. Zhou Tiju mencoba menipu Hailan Bi. Ia mengatakan, pria bertopeng itu sebenarnya seorang pencuri dari daratan tinggi Tibet. Zhou Tiju mengaku pernah bentrok dengannya, sehingga ia tahu kungfunya memang hebat. Di sisi lain, Xiaomei bercerita ke Hu Fei dan lainnya bahwasannya dia tadi memenangkan 300 tael perak dari pertandingan Hu Fei. Ia pun berencana akan melipatkan 300 tael ke 3000 tael esok hari. Lalu mereka kedatangan tamu, yang tak lain adalah anak buah Hailan Bi. Ia bernama Sai. Kedatangannya ke sana bermaksud mau mengajak Hu Fei bekerja sama buat mendapatkan cuan. Sai meminta Hu Fei agar selalu menang esok hari, supaya para penjudi tertarik memasang uangnya buat Hu Fei. Setelah para penjudi memasangkan seluruh uangnya buat Hu Fei disuruh untuk kalah. Sai lalu memberikan uang muka sebagai tanda kerjasama mereka. Sai pun memberikan daftar nama-nama orang yang akan bertanding esok hari. Terlihat di sana ada nama Wan Chen. Ling Su kemudian menyetujui kerjasama mereka.
Mengetahui besok pertandingan terakhir ketua, Zhao Tizhou menyuruh kedua adik seperguruannya agar tidak usah bertaruh lagi, karena besok pasti ada tragedi besar. Zhao Tizhou mengajak mereka kabur jauh dari ibu kota ke perbatasan untuk mencari aman. Sebelum pertandingan dimulai, Guinong diberitahu oleh anak buahnya bahwa Miao Renfeng telah kabur. Miao Renfeng telah menghabisi semua pendekar yang disewa. Miao Renfeng juga membawa Nanlan dan Roland. Kabar itu pun membuat Guinong marah-marah. Sementara itu, Miao Renfeng berpamitan dengan Nanlan. Ia mau pergi ke ibu kota buat menyelamatkan dunia persilatan yang saat ini sedang tidak baik-baik. Sedangkan Fu Kang'an yang mau memulai pertandingan diberitahu oleh pengawalnya bahwa mereka melihat Shi Yi menguburkan Feng Tianan. Fu Kang'an kemudian menemui Biksuni dan Shi Yi. Di sana, Fu Kang'an bertanya hubungan Shi Yi dan Feng Tianan. Kenapa ia menguburkan mayat Feng Tianan yang jelas-jelas adalah anggota asosiasi Honghua? Shi Yi pun memberitahu bahwa Feng Tianan adalah ayah kandungnya. Lebih tepatnya Shi Yi adalah anak haram dari Feng Tianan. Dulu ibunya diperkosa oleh Feng Tianan hingga mengandung Shi Yi. Setelah ia besar, Feng Tianan dan temannya membunuh sang ibu. Ia pun sempat mau dijual ke tempat pelacuran. Untungnya ada sang guru yang dulu menyelamatkannya. Namun walau bagaimanapun, Feng Tianan adalah ayah kandungnya. Jadi dia tidak tega melihat mayatnya di jalanan, sehingga ia pun menguburkannya untuk mengakhiri takdir buruk ini. Mendengar penjelasan Shi Yi seperti itu, Biksuni Baekhyou mengatakan Shi Yi sudah pantas menjadi biksuni. Sang guru akan memotong rambutnya hari ini juga. Ia memohon kepada Fu Kang'an agar mau menjadi saksi. Sementara di luar, Hu Fei akan bertarung dengan Tong Huaidao dari sekte Taiyun. Hu Fei pun dengan mudah mengalahkannya. Lanjut pertandingan berikutnya, Hu Fei akan melawan Li Tingbao dari sekte Wu Tai. Dan lagi-lagi Hu Fei dengan mudah menendangnya keluar. Di tempat perjudian, para penjudi semuanya memasangkan uangnya buat Hu Fei. Sementara Hu Fei lanjut melawan Ke Xirong dari sekte Qixing, orang yang ahli menggunakan senjata rahasia. Ling Su yang tahu kehebatan Ke Xirong memberikan tameng dan pedang kepada Hu Fei. Lalu pertandingan pun dimulai. Di pertandingan ini, Sai sudah menyuruh Hu Fei agar menyerah, sehingga Hu Fei hanya bertahan dari serangan Ke Xirong. Namun setelah itu Hu Fei melemparkan tamengnya hingga membuat Ke Xirong terpental keluar arena. Hal itu membuat Hailan Bi dan Sai melongo karena lagi-lagi rencana mereka gagal total. Mereka rugi besar. Setelah itu, Fu Kang'an datang dengan Biksuni Baekhyou dan kedua muridnya. Hu Fei pun nampak terkejut melihat penampilan baru Shi Yi yang kini telah menjadi biksuni dengan nama Yuan King. Lalu di pertandingan berikutnya, Hu Fei akan melawan Biksuni Baekhyou. Namun Biksuni Baekhyou menyuruh Shi Yi untuk maju melawan Hu Fei. Kemudian pertarungan mereka pun dimulai. Shi Yi menggiring Hu Fei bertarung di luar arena. Di sana Shi Yi menunjukkan kepada Hu Fei bahwa pasukan senjata api telah bersiap di luar arena. Lalu Shi Yi dan Hu Fei berupaya memecahkan seluruh jendela agar para master dunia persilatan melihat bahwa mereka sedang dikepung oleh pasukan penembak. Para tetua sekte itu pun jadi panik. Sementara itu Shi Yi sengaja keluar ring sehingga membuatnya kalah. Tidak lama setelah itu, muncullah Guinong bersama Wan Chen.
Akhirnya orang yang ditunggu-tunggu Lingsu dan Hu Fei tiba. Sementara para tetua sekte membicarakan keburukan Wan Chen. Wan Chen yang mendengar itu melemparkan sebuah racun yang tidak terlihat. Beberapa saat kemudian, salah satu dari tetua itu terkena efek racun dari Wan Chen, membuat mereka semua ketakutan. Lalu Fu Kang'an menyuruh Guinong bertarung dengan Hu Fei untuk memperebutkan gelas naga giok. Pertandingan pun dimulai. Terlihat mereka sama kuat. Guinong mengeluarkan pedang sapi dingin miliknya, membuat pedang milik Hu Fei langsung patah. Lalu ia menendang Hu Fei sampai keluar ring, membuat Guinong akhirnya menang. Ia pun berhak menerima gelas naga giok. Di saat gelas itu mau diberikan ke Guinong, diam-diam Lingsu melemparkan sesuatu. Kemudian gelas itu pun pecah saat dipegang oleh Guinong. Lingsu lalu menuduh Wan Chen telah melakukan sesuatu, sebab tadi Wan Chen berkata bahwa dia bisa membunuh tanpa menyentuh. Wan Chen yang geram karena telah dituduh macam-macam segera menyerang Lingsu. Namun Hu Fei mencoba melindunginya. Guinong pun tidak tinggal diam, dia ikut menyerang Hu Fei. Sementara Lingsu berhasil mengalahkan Wan Chen dengan racun begonia 7 hati. Sedangkan Hu Fei tak mampu melawan Guinong. Ia terluka parah akibat sabetan pedang sapi dingin yang telah diberi racun. Bahkan topeng Hu Fei sampai patah. Penyamaran Hu Fei pun jadi terbongkar. Melihat pria bertopeng itu adalah Hu Fei, Fu Kang'an segera memanggil seluruh pasukannya mengepung Hu Fei. Lingsu pun menyadari racun yang ada di pedang Guinong sama dengan racun yang membuat Miao Renfeng buta dan juga Hu Yido meninggal. Guinong pun mengakui semua itu adalah perbuatannya. Ia pun mengatakan akan menghabisi Hu Fei dengan racun yang sama dengan sang ayah. Namun saat Guinong mau menghabisi Hu Fei, tiba-tiba Miao Renfeng muncul. Ia pun segera berlari menyerang Guinong. Sebelum melakukan pertarungan hidup dan mati, Miao Renfeng menghampiri dan memegangi wajah Hu Fei. Setelah itu Miao Renfeng menyerang Guinong dengan membabi buta, hingga Guinong pun akhirnya kembali ke alam barzakh dengan tragis. Lalu Fu Kang'an memerintahkan seluruh pengawalnya buat menangkap Miao Renfeng dan Hu Fei. Dari belakang, tiba-tiba Biksuni Baigo dan kedua muridnya menyandra Fu Kang'an. Biksuni menyuruh Fu Kang'an agar menghentikan pasukannya. Namun Fu Kang'an tidak mau. Ia tetap menyuruh pasukannya menyerang, hingga pertarungan pun tak bisa dihindari. Miao Renfeng, Xi Yi, dan para pendekar lainnya terus melawan pasukan bersenjata api, menyebabkan banyak tetua sekte yang tumbang di peperangan itu. Miao Renfeng pun mencoba melindungi Hu Fei. Ini adalah perlindungan yang kesekian kalinya dari Miao Renfeng untuk Hu Fei, dan juga yang terakhir kalinya Miao Renfeng melindungi Hu Fei. Hu Fei pun menangis sejadi-jadinya. Orang yang selama ini ia anggap sebagai musuh, ternyata adalah pahlawan di hidupnya. Sementara itu di luar Miao Renfeng harus tumbang karena timah panas. Singkat cerita, Hu Fei, Xi Yi, dan lainnya menyandra Fu Kang'an untuk kabur dari ibu kota. Di gerbang ibu kota, Zhou Tijou yang ingin menghindari masalah justru didatangi masalah. Salah satu prajuritnya melapor bahwa para pemberontak menyandra Fu Kang'an buat kabur dari ibu kota. Lalu Tuan He menyuruh untuk menutup gerbang kota. Tidak ingin mendapatkan masalah, Zhou Tijou in the Gang menyuruh para pengawalnya menutup gerbang kota. Namun tiba-tiba Ma Chunhua datang menyandra Wang Di. Ia menyuruh agar gerbang kota tidak ditutup. Zhou Tijou pun menuruti perintahnya, sehingga Hu Fei dan lainnya berhasil keluar dari ibu kota. Sementara Ma Chunhua yang mau kabur, tiba-tiba diserang oleh salah satu pengawal. Di tempat lain, Kaisar marah besar kepada Hailan Bi. Karena kelalaiannya itu, para pemberontak bisa kabur. Malam harinya, Hu Fei dan lainnya bersembunyi di sebuah pulau. Di sana Lingsu mengobati Ma Chunhua yang tadi siang terluka. Setelah mengobati Ma Chunhua, Lingsu memberitahu Hu Fei
bahwa senjata lawan telah menembus organ dalam Ma Chunhua, sehingga ia pun tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya memberikan pil penambah nyawa. Kira-kira ia akan bertahan 30 menit lagi. Mendengar itu, Hu Fei segera masuk untuk menemani detik-detik kepergian salah satu orang yang sangat ia sayang. Di sana Ma Chunhua meminta tolong kepada Hu Fei agar tubuhnya nanti dimakamkan di dekat Yusheng. Lalu Ma Chunhua meminta agar memanggil Fu Kang'an. Ia ingin melihat wajah laki-laki yang sangat ia cintai. Beberapa saat setelah melepaskan kerinduannya itu, Ma Chunhua menggembuskan nafas terakhirnya di depan Fu Kang'an. Di tempat lain, Kaisar menulis sebuah dekret. Ia menyuruh Qasim Li agar menyerahkan dekret itu kepada Hailan Bi. Sementara itu, Hailan Bi membawa pasukan pengebom buat meledakkan pulau tempat persembunyian Hu Fei dan lainnya. Zhou Tijou in the Gang mencoba menghentikan rencana Hailan Bi dengan alasan keselamatan Fu Kang'an. Namun Hailan Bi tidak memperdulikan itu. Menurutnya Fu Kang'an pasti telah tewas dihabisi oleh para pemberontak. Ketika Hailan Bi menyuruh pasukannya bersiap, tiba-tiba Qasim Li datang dengan membawa dekret dari Kaisar yang berisi Kaisar ingin menghentikan pertarungan dan berdamai dengan anggota asosiasi Honghua. Singkat cerita, Zhou Tijou pergi ke pulau buat menjemput Fu Kang'an. Fu Kang'an pun memberikan dekret itu kepada Hu Fei agar kemanapun Hu Fei pergi bisa aman. Namun Hu Fei tidak mau menerima dekret itu. Ia sudah percaya dengan apa yang diucapkan oleh Kaisar. Setelah Fu Kang'an berhasil kembali, Hailan Bi segera menyuruh pasukannya mengebom pulau itu. Namun Fu Kang'an mencegahnya. Ia menarik seluruh pasukannya mundur. Esok harinya, Xi Yi memberikan rencana Gyokwiku ke Ling Su. Ia berharap Ling Su tidak melewatkan jodoh baiknya. Ia pun berpamitan akan kembali ke Tianshan untuk menjadi seorang biksuni. Tidak lama setelah itu, Hu Fei datang ke sana. Xi Yi lalu meminta kepada Hu Fei agar mereka melupakan semua yang telah terjadi. Anggap mereka tidak saling bertemu. Hu Fei pun hanya bisa mengatakan iya, walaupun sebenarnya dia sangat sulit melupakan Xi Yi. Setelah itu, mereka pun berpisah. Qiaomei dan kedua anak Fu Kang'an ikut Xi Yi ke Tianshan. Singkat cerita, Hu Fei dan Ling Su pergi ke rumah Miao Renfeng. Mereka mau mengembalikan pedang sapi dingin kepada Nanlan, sekaligus memberitahu bahwa Miao Renfeng telah gugur. Mereka lalu membacakan doa buat arwah orang tua Hu Fei dan arwah Miao Renfeng. Nanlan pun tak henti-hentinya menangis melepas kepergian Miao Renfeng. Setelah urusan mereka selesai, Ling Su dan Hu Fei kembali ke lembah racun. Mereka pun menjalani hidup bahagia dan damai. Suatu ketika, setelah pulang dari mencari bahan-bahan obat, Hu Fei dan Ling Su diserang oleh Wan Chen dan kedua muridnya, hingga membuat mata Hu Fei tak bisa melihat. Ling Su segera memberinya sebuah obat. Mereka bertiga kemudian mengancam Ling Su agar segera menyerahkan catatan Master Racun dan juga begonia 7 hati, supaya Hu Fei bisa segera diobati. Ling Su yang tak punya pilihan lain pun membuat kesepakatan. Jika setelah ia memberi catatan Master Racun, Wan Chen dan lainnya harus segera pergi. Wan Chen pun menyetujuinya. Ling Su lalu mengambil catatan Master Racun. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah hafal isi dalam catatan Master Racun. Untuk membuktikan kata-katanya itu, Ling Su akan memberitahu cara menawarkan racun ulat sutra yang sangat Wan Chen bangga-banggakan itu. Ling Su meminta seseorang untuk menjadi mediator. Wan Chen pun memilih Murong Jingye sebagai mediator.
Ling Su kemudian memberitahu tahap demi tahap pembuatan obat itu. Setelah mencampurkan beberapa obat, racun ulat sutra pun menghilang. Namun sebenarnya Ling Su tidak membuat obat penawar, melainkan ia membuat sebuah racun yang mematikan dengan menggabungkan obat tadi. Racun itu pun akan masuk ke jantung dan tidak ada obatnya. Lalu Murong Jingye dan Kue berpura-pura memohon ke Ling Su agar ia mau mengobati mereka. Ketika Ling Su lengah, mereka bertiga mengeroyok Ling Su. Hu Fei yang baru saja pulih segera berlari membantu Ling Su. Hu Fei pun berhasil menghabisi Murong Jingye dan Kue. Ia pun berhasil membuat mata Wan Chen terluka. Namun sayang Wan Chen mampu memberikan racun tadi kepada Hu Fei. Hu Fei pun langsung terduduk lemas. Ling Su yang tahu racun itu tidak ada obatnya segera memberikan sebuah pil. Ia pun tidak bisa menyembunyikan kesedihannya itu. Hu Fei lalu memberitahu Ling Su bahwa beberapa hari setelah tinggal di lembah racun merupakan masa-masa yang paling bahagia seumur hidupnya. Setelah itu Hu Fei tidak bisa bergerak. Berbicara pun ia tidak bisa. Kemudian Ling Su pergi menyalakan lilin yang telah diberi intisari dari begonia 7 hati. Ling Su lalu memberitahu bahwa pil yang ia berikan tadi adalah obat bius. Ia sengaja memberikan itu supaya Hu Fei tidak bisa mencegahnya buat menghilangkan racun yang Hu Fei derita. Ling Su berniat mau mengorbankan dirinya untuk mengeluarkan racun itu. Sebenarnya racun itu memang tidak bisa disembuhkan, sebab tidak mungkin ada tabib yang mau mengorbankan nyawanya buat menyelamatkan pasien. Namun yang ia lakukan kali ini beda. Ia rela mengorbankan dirinya demi laki-laki yang sangat Ling Su cintai. Mendengar itu, Hu Fei hanya bisa meneteskan air mata. Mau mencegah pun ia sudah tidak bisa. Hingga pada akhirnya Ling Su kembali kepada Sang Pencipta, tepat di dada Hu Fei. Singkat cerita, terlihat bocah perempuan sedang memandangi tanaman begonia 7 hati. Ternyata itu adalah Raulan yang kini sudah tumbuh besar. Pada saat itu, Hu Fei, Nanlan, dan Raulan pergi menyambangi makam orang tua Hu Fei, Miao Renfeng, dan Ling Su. Setelah pergi mendoakan orang tuanya, Hu Fei pergi mendoakan Ling Su. Di sana Hu Fei mengatakan bahwa dia sudah membersihkan perguruannya dari orang jahat. Ternyata setelah kejadian beberapa tahun yang lalu di lembah racun, Hu Fei pergi mencari Wan Chen buat membalas atas apa yang telah Wan Chen lakukan kepada Ling Su. Hingga Wan Chen pun akhirnya mengakhiri perjalanannya di muka bumi ini, dan film pun tamat. Itulah alur cerita film Sad Story of Vovoland episode terakhir. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya.